Disitulah saya memohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah tak akan bisa menatap ayah saya lagi. Saya tak bisa berbakti lagi dalam hidupnya. Maka mohon ya Allah, ganti bakti saya ni dengan menghafazkan Quran, dan jadikan setiap huruf dari Al-Quran yang saya hafazkan ni mengalir pahala untuk ayah saya. Bagaimana cara mahu hafal 30 juz? Ya berhafal lah, menghafal. Caranya begini. Ini ada Nuha 10 tahun, Masya Allah. Pertama, Nuha, saya ni sangat seronok dengan pertanyaan ni. Senang, bahagia saya. Ada anak kecil 10 tahun tanya bagaimana menghafal Quran. Ya, ada orang sudah tua, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Untuk baca pun belum punya waktu. Ini kita berdoa, ya, mudah-mudahan anak ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berniat dengan kuat, ikhlas kerana Allah. Dalilnya Quran surah 96 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pesan Allah kepada Nabi, ayo baca Quran, dapatkan Al-Quran, bismi rabbik, niatkan kerana Allah. Nuha ni mula belajar nanti insya-Allah, niatkan kerana Allah, bismillah. Niatkan. Jangan kerana yang lain. Termasuk ustaz, saya ingin jadi hafizah. Kalau pengen jadi hafizah, tidak usahlah menghafaz, ganti nama saja dari Nuha jadi hafizah. Niatkan kerana Allah. Ya, yang kedua, cari guru yang baik. Cari guru yang benar, karena Al-Quran ni mesti ada guru. Tak bisa baca Al-Quran, tak ada guru, tak bisa. Kemarin kita sudah bahaslah beri kuliah di Masjid Tuanku Mizan. Saya tuliskan 3 huruf saja, alif, lam dengan mim. Dibaca oleh 3 orang, makhrajnya bagus semua. Alif, lam, mim, alif, lam, mim. Bagus makhrajnya. Cuma saya kata, maksud saya bukan alif, lam, mim, maksud saya alam. Salah baca, bukan alif, lam, mim, tapi alam. Bagaimana kita bisa tahu ini alif, lam, mim atau alam? Bagaimana kita bisa tahu ini majro atau majre? Bagaimana kita bisa tahu ini ana dibaca pendek atau ana dibaca panjang? Bagaimana kita bisa tahu alaihi atau alaihu? Mesti ada guru yang mengajarkan kita. Cari guru. Ustaz, kami nak temukan guru, sulitlah. Cari murattal. Sekarang banyak YouTube, daripada tengok yang sia-sia, tak ada maknanya, tak ada guna. Carilah yang baik-baik. Al-Quran banyak sekarang. Ada Syekh Al-Khusari. Itu baik tu. Ya, bermula dari Syekh Al-Khusari. Itu Syekhul Quran. Ingin cepat sikit, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Atau Syekh misalnya Suraim. Itu suara kalau ada rendah dikit. Syekh Mishair Rashid misalnya, boleh lah. Sila. Pilih syekh-syekh yang baik. Lihat bacaannya, ikuti. Lalu nanti ikut tahsin dengan guru-guru yang ada. 3, cari mushaf. Mushaf Uthmani. Tapi jangan pernah bertukar-tukar mushaf. Satu mushaf itu saja. Satu saja. Ya. Yang sudah dapat At-Taisir kemarin, ya silakan gunakan itu. Satu saja. Usahakan yang susunannya itu menggunakan Uthmani, satu halaman 15 baris. Satu halaman 15 baris. Kecuali yang pertama, halaman pertama Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5, 6 sampai 16, 17 sampai dengan 24, 25 sampai 29, 30 sampai dengan 37, 38 sampai dengan 48, demikian seterusnya. Susunannya. Yang keempat, harus punya prioritas dia. Tempatkan hafazan sebagai prioritas kita. Sebab orang kalau sudah punya prioritas, dia akan tunaikan semampu yang bisa dia lakukan. Dan yang kelima, harus ada motivation. Hadirkan motivation terbaik untuk bisa menghafaz Quran dengan baik. Saya dulu motivasi terbaiknya adalah untuk bisa berkhidmat kepada ayahanda almarhum. Saya, alhamdulillah, Allah titipkan ayah yang menurut saya baik. Dari kecil beliau mengajar di desa kami, di kampung itu, di musalla kecil. Saya selalu menyertai itu. Jadi beliau mengajar, saya tertidur di sampingnya. Sekarang kami terbaliklah, saya mengajar, beliau tertidur untuk selamanya. Kalau selesai beliau mengajar, beliau gendong saya pulang. Kadang saya sengaja, saya pura-pura tidur. Saya ingin tahu apakah ayah saya akan menggendong saya. Ternyata masih digendong pula. Dan tertawa. Saya nak tidur, ya beliau menggoda, berikan canda kepada saya. Supaya terasa bahagianya. Tanpa saya sedari, saya mau masuk pesantren, mau belajar.
Beliau divonis sakit, sudah ada komplikasi di tubuhnya, tak bisa mengantar. Saya dipeluk dengan erat, minta maaf kepada saya karena tak mampu mengantar ke pondok. Ya, beliau menangis saya itu. Saya belum pahamlah, saya itu masih kecil. Saya berangkat kemudian ke pondok. 2 pekan, ada maklumat, saya dipanggil nama saya. Kakak saya sedang menunggu. Lalu, ya guru tu bercakaplah saya itu, Ananda mesti pulang. Tapi tak berikan maklum kepada kami apa yang terjadi. Saya tanya kakak saya, bagaimana dengan ayah? Beliau diam saja. Ya, sampai saya di Bandung, paman saya, kalau di sini mungkin di Jakim ya. Saya tanya, belum sempat saya tanya, beliau jawab, mohon maaf barangkali Ananda Adi tak bisa melihat ayah lagi karena mungkin tiba nanti di rumah sudah dikuburkan. Ayah saya sudah meninggal, saya diberitahu oleh paman dan saya tak bisa menatapnya lagi. Pulanglah saya. Itu dari Bandung ke rumah saya itu ada kisaran 4 jam lah naik kereta. Sampai di rumah saya dapati ibu saya sudah lewat maghrib menjelang isya. Dia duduk tabah sekali. Tak menangis, tak apa, dia sambut saya. Saya peluklah beliau. Saya pun tak menangis karena saya tak ingin membuat ibu sedih. Saya peluk di situ, saya temani tidur. Di tidur tu saya bermimpi melihat ayah saya mengenakan kemeja, hanya memberi isyarat saja. Besoknya saya bangun, saya buka semua tu, kamar ayah saya lihat. Allahu Akbar, ternyata selama ini yang beliau ajarkan pada saya bukan kitab-kitabnya, tapi akhlak-akhlaknya yang berisi dari kitab-kitab tu. Saya tak pernah ditunjukkan ni kitab ini, kitab ini. Tidak. Tapi yang saya temukan kitab tu di pondok tu, saat saya mondok saya lihat kitab-kitab itu. Ada semua di kamar ayah saya. Rupanya isi kitab tu diajarkan melalui saya secara langsung, bukan dari bacaan. Menangis saya waktu itu, saya bawa mushaf. 1 mushaf tu. Ayah saya wafat, semua bajunya dibagi oleh ke kerabat-kerabatnya, kawan-kawan dekatnya. Semua baju dibagi semua. Hanya meninggalkan kitab dan mushaf saja. Saya bawa mushaf, saya masih ingat mushafnya. Saya bawa mushafnya, saya duduk di ruang tamu itu, di ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya bukalah mushaf itu. Disitulah saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tak akan bisa menatap ayah saya lagi. Saya tak bisa berbakti lagi dalam hidupnya. Maka mohon ya Allah, ganti bakti saya ini dengan menghafazkan Quran dan jadikan setiap huruf dari Al-Quran yang saya hafazkan ini mengalir pahala untuk ayah saya. Mula saya menghafaz waktu itu, menangis saya, dan saya tak bisa berhenti mengucapkan Al-Quran. Setiap saya bacakan, dia datang. Saya hanya ingin 8 ayat, masuklah 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, dengan numbernya, dengan artinya, dengan macam-macam, tanpa bisa saya hentikan. Ini saya berhenti, saya menangis lagi, saya pulanglah ke pondok tu. Di pondok kita ditugaskan menghafaz 8 ayat. Saat saya diminta baca, lisan saya tak bisa berhenti. Sampai dengan 40 ayat saya baca terus. Baca. Sampai Ustaz mengatakan, sudah cukup nak kamu duduk sini. Ustaz pamit keluar dulu. Kamu berikan nilai lah kepada teman-teman ni. Jadi motivasi terbaik itu pada saat itu adalah bagaimana bisa kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi saya berikan nasihatlah kepada teman-teman ni, saudara-saudariku, anak-anak, budak-budak ataupun siapapun yang ingin menghafaz Quran, cubalah niatkan dengan niat yang baik. Kalau masih ada orang tua, ayah, ibu, bapa, ibu ya, pakcik, pakciknya, berbaktilah pada keduanya. Sebab kalau sudah tak ada, sulit lagi kita menemukan bakti itu. Saya bawa ibu saya haji, berjuang luar biasa. Mungkin kalau nak kisahlah, panjanglah kisah itu. Sampai tawaf, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Sa'i, saya gandeng dengan tangan kanan saya. Saya bayangkan bagaimana Sayyidah Hajar membuat yang terbaik untuk Ismail. Saat tangan kanan ini menggandeng ibu, ada tangan kiri yang tak bisa menggandeng siapapun. Itulah saya berdoa, ya Allah berikan kemuliaan pada saya. Jadi saya berikan nasihat, kalau masih ada bapa ibu, cepat berbakti pada keduanya. Karena kalau sudah tidak ada satu di antara keduanya, tak ada lagi kesempatan yang kita bisa berikan dalam alam hidupnya, kecuali doa-doa dan amal saleh. Jadi saya berikan nasihat kepada Nuhak ni, alhamdulillah, bertakwalah kepada Allah, sayangi kedua orang tua, kemudian berusaha berjuang dengan baik. InsyaAllah Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menghafaz. Ya, saya jumpa dengan seorang anak namanya Ashraf, dihantar dia oleh 2 orang tua, ayah ibunya, 3 saudaranya. Ya, Habib Abdurrahman As-Sudais, kemudian yang kedua 3 Fatur Rahman, yang keempat Uwais Al-Qarni, masih kecil dia 2 bulan saja. Ya, masih ditimang, dia datang dengan datuknya pula, kakek neneknya, opa omanya datang semua. Ya, apa yang mau disampaikan? Allahu Akbar, peran ibundanya mendidik dia menghafazkan Quran, ingin dicek Quran sampai hafaz Quran 7 tahun tu, hafaz Quran dengan numbernya, dengan maknanya, dengan topiknya, temanya. Dan kami uji tes dia. Saya utus seorang santri coba tes anak ini. Saat dites dia diberikan soalan, baca ayat.
diberikan ayat tentang neraka, menangis air matanya. Anak 7 tahun baca ayat tentang neraka, menangis air matanya. Keluar air mata, menangis dia. Ya, nah itu sudah banyak Pak, tuan-puan. Anak-anak budak-budak kecil hafaz Quran. 4 tahun, 5 tahun ada yang buta mata, lumpuh otak hafaz Quran. Dan ketika ditanya, luar biasa ajib jawabannya. Kenapa menghafaz Quran? Supaya saya punya bekal pulang menghadap Allah. Tuan-puan diberi 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, otak sehat, semua fisik sehat. Tapi belum punya waktu hanya sekedar untuk membaca. Apa tak malu menghadap Allah nanti saat kita berpulang?